Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11 SMA untuk materi diferensial atau materi turunan. Ini adalah video pembelajaran kedua tentang turunan. Tapi video kali ini kita akan mereview kembali apa itu definisi dari turunan. Setelah kita mempelajari limit, materi selanjutnya adalah diferensial atau turunan. Jadi sesuai definisi turunan, misalkan fx itu merupakan fungsi yang terdefinisi di R. Turunan pertama dari fungsi tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel X dan ditulis sebagai f aksen X sama dengan limit untuk delta X mendekati 0 fx tambah delta X dikurang fx per delta X. Nah, ini definisi turunan yang sebenarnya ya. Jadi turunan sebenarnya adalah merupakan limit fungsi yang memiliki nilai limit atau nilai limitnya ada. Kemudian simbol limit itu ada beberapa sebenarnya. Ini notasi Newton. Jadi notasi Newton dituliskan dari f aksen X atau y aksen untuk turunan pertama. Jadi nanti kalau turunan kedua biasanya f double aksen X atau y double aksen. Itu penulisan untuk notasi Newton. Dan ada juga notasi Leibniz dfx per dx atau dy per dx. Ini d berasal dari kata diferensial. Jadi dfx per dx itu maksudnya suatu fungsi x diturunkan terhadap x, variabel x. Itu untuk simbol. Nah, kita lihat contoh pertama dengan menggunakan konsep definisi turunan. Ditentukan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Kita coba menyelesaikan dengan konsep turunan. Definisi turunan maksudnya. Jadi jika fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x sama dengan limit delta x dekati 0 fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, sekarang kita ganti fx tambah delta x ya. Untuk fx sama dengan x kuadrat, maka ini jika di ruas kirinya x, maka ruas kanannya adalah x kuadrat. Sekarang x-nya kita ganti dengan x tambah delta x. Artinya fungsinya berubah menjadi sama dengan limit delta x berarti 0. Berarti jadi x ditambah delta x pangkat 2 dikurang fx-nya, berarti fx itu x kuadrat per delta x. Nah, kita jabarkan x tambah delta x-nya. Ingat, untuk aljabar. Ini bentuk aljabar. A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB tambah B kuadrat. Maka untuk X tambah delta X pangkat 2 itu bisa kita tuliskan limit delta X 0
Tuliskan X kuadrat ditambah 2 kali X kali delta X ditambah delta X pangkat 2 kurang X kuadrat per delta X. Nah, ini kita perhatikan ada yang saling mengurangi. Ini X kuadratnya habis, ya. Kemudian sini ada delta X, di sini juga ada delta X. Kita faktorkan, maka adalah limit delta X ke 0, delta X buka kurung. Maka sini sisa 2X ya. 2X ditambah. Ini ada X delta X kuadrat, maka tersisa delta X per delta X. Nah, ini membuat limitnya 0 per 0 sudah bisa sudah hilang ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal masukkan nilai limitnya delta X menuju 0. Jika kita ganti, maka ini simbol limitnya sudah hilang, maka 2X ditambah 0. Ini sama dengan 2X. Maka turunan dari X kuadrat itu sama dengan 2 kali X. Oke, jadi itulah turunan dari X kuadrat ya, 2 sama dengan 2X. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan X pangkat 4. Nah, masih menggunakan definisi turunan. Jika fx sama dengan X pangkat 4, maka f(x) sin X sama dengan limit delta X mendekati 0, fx tambah delta X kurang fx per delta X. Sama seperti sebelumnya, jika ruas kirinya X, maka ruas kanannya X pangkat 4. Kemudian berarti fx tambah delta X yang bisa kita tuliskan ini sama dengan limit delta X 0, X tambah delta X pangkat 4 dikurang X tambah delta X per delta X. Ingat materi aljabarnya untuk X pangkat 4. Biasanya saya sih seperti ini caranya. Ingat segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. 1, kemudian 1, 1, 1, 2, 1. Untuk pangkat 2 ini. Kemudian 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ini diperoleh 1 tambah 1 dapat 2, 1 tambah 2 dapat 3, 2 tambah 1 dapat 3, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, tambah 1, 4. Caranya. Nah, ini merupakan koefisien-koefisien bentuk perpangkatan aljabar. Ini untuk pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jadi untuk pangkat 4 berarti ini koefisiennya 1, maka tuliskan limit delta X 0. 1 berarti X pangkat 4. Kemudian tambah 4, koefisiennya 4. X pangkat ini dari sini pangkat 4 awalnya, di sini berkurang jadi pangkat 3 kali delta X pangkat 1 ditambah koefisiennya 6 berarti 6 X pangkat 2 berkurang lagi, kemudian pangkat delta X nya bertambah 1 berarti delta X pangkat 2. Kemudian selanjutnya 4 ditambah 4 kali X pangkat 1 berkurang lagi 1 pangkatnya X. Kemudian untuk delta X
pangkatnya bertambah lagi 1, jadi delta X pangkat 3. Yang terakhir koefisiennya 1, pangkat X pangkatnya pangkat 0 jadi sisa 1. Kemudian delta X itu berpangkat tambah lagi 1, berarti delta X pangkat 4. Oke, kemudian ini kita langsung saja masukkan, ini negatif, ini juga negatif hasil kalinya. Berarti min X min delta X per fx-nya itu X pangkat 4 ya, berarti di sini bukan lagi del X tambah delta X, ini fx ya, berarti sisa X pangkat 4. Ada yang keliru tadi, sisa X pangkat 4 di sini. Perbaiki dulu. Berarti di sini kurang X pangkat 4 per delta X. Nah, kita lanjutkan sini per delta X. Nah, jika kita perhatikan berarti X pangkat 4-nya saling menghapus. Nah, di sini ada semua mengandung delta X ya. Nah, berarti bisa kita hilangkan delta X-nya. Ini hilang delta X-nya. Sini sisa pangkat 1. Ini sisa pangkat 2. Ini sisa pangkat 3. Nah, semuanya ada delta X-nya. Kecuali 4X pangkat 3. Kita tinggal substitusi nilai delta X. Maka kita peroleh ini sudah 0 ya. Ganti X delta X-nya 0, berarti ini hasilnya 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Maka hasilnya adalah 4X pangkat 3. Keturunan dari X pangkat 4 itu sama dengan 4 kali X pangkat 3. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5. Oke, kita gunakan kembali ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita ingat kembali. Ini segitiga Pascal. Jadi di sini 1. Kalau kita lanjutkan ya, karena contoh berikutnya adalah pangkat 5. Kalau lanjutkan berarti di sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu ya. Oke, jadi bisa kita tulis sama dengan limit delta X ke 0 X tambah delta X, berarti X-nya diganti dengan X tambah delta X. Maka fungsinya 2 buka kurung X tambah delta X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 5 per delta X. Kita ingat di bentuk segitiga Pascal itu 1, 5, 10, 5,
1. Nah, sebelumnya itu kan 1, 4, 6 di 1, 4, 6, 1, 4, 6, 4, 1. Iya. Berarti koefisiennya adalah 1, 5, 10, 5, 1. Maka untuk X tambah delta X pangkat 5 bisa kita jabarkan menjadi limit delta X di 0 2 kali. Ini koefisiennya 1 berarti 1 kali X pangkat 5 tambah 5, koefisiennya 5 di sini 5 kali X pangkat 4, pangkatnya X berkurang 1, kemudian di sini ada delta X, kemudian tambah 10, ini jadi 10, pangkatnya X lagi berkurang 1, X pangkat 3, kemudian untuk delta X pangkatnya bertambah 1, berarti pangkat 2, tambah ini 5 lagi, berarti 5 X pangkat 2 kali delta X pangkat 3. Oh, ada yang kurang. Ini ada harusnya masih 10 di sini dulu ya. Sini 10 lagi, kemudian 5, 1. Iya. 10 berarti di sini 10 lagi ya. 10. Oke. Tambah 5 kali X pangkat 1 kali delta X pangkat 4. Dan yang terakhir 1. 5 kali 1 berarti sisa delta X pangkat 5. Plus kurung dikurang 2 kali X pangkat 5 per delta X. Sama dengan, nah ini kalau kita kali masuk 2, semuanya akan ada 2X pangkat 5. Itu akan bisa kita hilangkan dengan ini. Kemudian semua ada delta X-nya. Kita bagi. Ini ada delta X, di sini delta X pangkat 2, delta X pangkat 3, delta X pangkat 4, delta X pangkat 5. Itu berarti bisa kita bagi dengan ini delta X habis. Di sini sisa pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kemudian kita substitusi nilai delta X sama dengan 0, berarti nah, ini hasilnya 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, maka hasil akhirnya ingat ada 2 di luar kurung sebelumnya. Tinggal kita kali masuk 2 kali 5. Jadi bisa kita tuliskan 2 kali 5 X pangkat 4 atau 10X pangkat 4. Nah, jika kita perhatikan dari contoh awal dan contoh pertama, jadi fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya f aksen x 2 kali x pangkat 1. Kemudian contoh kedua, fx sama dengan x pangkat 4, maka f aksen x-nya sama dengan 4 kali x pangkat 3. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 2 kali x pangkat 5 sama dengan turunannya f aksen x sama dengan 2 kali 5 x pangkat 4. Jika kita perhatikan polanya, maka ini 2 pangkat 4 pangkatnya. Ke polanya pangkatnya jika fungsi aljabar diturunkan atau fungsi turunan
pangkatnya dibawa ke depan, kemudian pangkat X-nya berkurang 1. Ini berkurang 1 selalu. Maka bisa kita tuliskan bentuk umumnya. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan pangkatnya n kali a itu variabel dari x pangkat n, kemudian dikali x pangkat n, pangkatnya berkurang 1. Jika kita lihat polanya seperti itu. Oke. Nah, inilah yang menjadi nanti rumus dasar dari turunan. Jadi ini menjadi rumus umum untuk turunan. Nah, untuk aturan turunan ya ini sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi misalkan ada fx sama dengan a itu adalah konstanta, bilangan real, maka jika diturunkan hasil turunannya itu 0. Jadi berapa nilai konstantanya atau bilangannya, kalau turunkan maka hasilnya 0. Kemudian yang kedua fx sama dengan ax, maka turunannya adalah sisa a. X-nya kan sisa pangkat 0 ya. Nah ini ax pangkat n, turunannya n kali ax pangkat n kurang 1. Kemudian yang keempat, jika fungsinya a kali u, x, u itu merupakan fungsi dari x, maka turunannya adalah a-nya tetap, koefisiennya, kemudian dikali u aksen x turun dari fungsi ux. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan jika turunkan, maka proses penurunannya turunkan satu persatu. Jika di sini turunan, maka di sini juga. Jika di sini tambah, maka di sini juga hasil turunannya tambah. Jika di sini kurang, maka hasil turunannya juga kurang. Beda halnya dengan perkalian. Misalkan ada fungsi fx itu merupakan fungsi perkalian u kali v, yang masing-masing merupakan fungsi dari x. Maka turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen. Di sini tambah. Beda halnya dengan pembagian. Jadi modelnya mirip dengan perkalian. U per V jika diturunkan maka U aksen V dikurang, nah di sini kurang U kali V aksen per Vx pangkat 2. Jadi penyebutnya di pangkat 2 kan. Ini sudah ada contoh sebelumnya pada video pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang kita lihat kembali. Nah, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1. Ini sebenarnya ada dua cara, tapi sebentar kita jelaskan cara keduanya. Cara yang pertama kita gunakan, sebelumnya kita turunkan, kita jabarkan dulu. Jadi ini kita jabarkan dulu. Jadi kita jabarkan, ini sama dengan sama dengan 2x pangkat 2 berarti 4x pangkat 2 dikurang 2 kali 2x berarti 4x pangkat 1 ya, ditambah 1. Jika kita turunkan, f aksen x sama dengan 2 kali 4 berarti 8x pangkat 1 dikurang 4. Itu ya. Turunan konstanta itu 0. Jadi sini ada tambah 0. Nah, ini bisa kita tulis 8x dikurangi 4. Tuh.
Kita lihat lagi contoh berikutnya. Turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x pangkat 4. Oke, kita ingat kembali segitiga Pascal. 3 Pascal 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 4 4 6 4 1. Oke, jika kita jabarkan, nah ini karena tandanya di sini kurang, maka sini tandanya juga seperti itu. Jadi sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Karena di sini kurang ya. Oke, jadinya 1 kali di 1 koefisiennya ini kali 2x pangkat 2 pangkat 4 dikurangi 4 kali 2x pangkat 3 kali 3x, ini pangkat 1 ya, tambah 6 kali 2x pangkat 2 kali 3x pangkat 2. Ini 3x nya pangkatnya bertambah, 2x pangkatnya berkurang. Kemudian dikurangi 4 kali 2x pangkat 1 kali 3x pangkat 3 ya. Terakhir ditambah koefisiennya 1, 2x nya sudah tidak ada karena 2x pangkat 0, jadi yang tersisa adalah 3x pangkat 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 ya, x pangkat 8 kurang 4 kali 2 pangkat 3 8 x pangkat 3 kali 3x tambah 6 kali 4x kuadrat kali 9x pangkat 2 kurang ini bisa kita kalikan langsung saja. 4 kali 2 berarti 8x, 3 pangkat 3 itu 27, kemudian kali x pangkat 3, dan terakhir 3 pangkat 4 itu 81 x pangkat 4. Ini sama dengan 16 x pangkat 8 dikurang 4 kali 8 itu 32 x pangkat 3. Oh, ada kali 3 lagi, berarti 32 kali 3 berarti 96 x pangkat 4 tambah berapa ini, 6 kali 4 itu 24 kali berapa itu, 24 kali 9 kali 4 36, 9 kali 2 18 tambah 3 berarti 216. Tuh, dasar angkanya ya, 216 x pangkat 4 kurang 8 kali 27. 8 kali 27 itu kita peroleh juga 216 x pangkat 3 ditambah 81 x pangkat 4. Wah, luar biasa. Nah, jika kita turunkan f aksen x itu sama dengan 16 kali 8, 11 kali 8 itu 128, berarti 128 x pangkat 7 dikurang 4 kali 96 384 384 x pangkat 3 ini
apakah ada yang keliru? Oh, sorry. Ini sini X-nya berpangkat 2 ya. Ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Berarti di sini ini pangkat 4, jadinya pangkat 6. 6. Ini jadi pangkat 6 juga. Ini pangkat 5. Ini pangkat 8 ya. 8. Karena 2x kuadrat ya. 2x kuadrat. Oke, kita perhatikan dulu apakah ada yang salah. Oke, berarti di sini 6 kali 9, 6. 6 kali 96. Dapat 576. 576. Kita peroleh 576 X pangkat 5. Oh, ini sebenarnya bisa disederhanakan tadi ya. Tidak apa-apa, kita lanjut saja dulu. Tambah 216 kali 6. 216 kali 6. 1296 X pangkat 5. Ini ternyata sama, bisa kita gabung. Sebentar, kita selesaikan dulu. Kemudian dikurang 5 kali 216. 1080 X pangkat 4. Yang terakhir 8 kali 81. Itu dapat 648. X pangkat 7 ya. Nah, ini ada yang sama, bisa kita sederhanakan. Ini sama, 128 tambah 648. Itu 776. 776. X pangkat 7, kemudian tambah ini lagi yang pangkat 5 sama, berarti 576 tambah 1296. 1200 tambah 720. 720 X pangkat 5 dikurang 1080 X pangkat 4. Wah, ini panjang sekali. Nah, ternyata nanti kita gunakan cara yang kedua dengan cara namanya aturan rantai dalam turunan ya. Kita lihat dulu contoh selanjutnya. Diketahui FR sama dengan 2R kali 2 kali R pangkat 3/2 dikurang 2R pangkat 1/2. Maka nilai dari F aksen 1. Oh, nanti R-nya diganti 1 setelah diturunkan. Oke, jadi langkah awal kita turunkan. F aksen R sama dengan 2 kali 3/2 R pangkat 3/2 kurang 1 dikurang 2 kali 1/2 kali R pangkat 1/2 kurang 1. Ini 2 habis juga, maka sisa 3 R pangkat 3/2 kurang 1 itu 1/2
kurang R pangkat min 1/2. Nah, kita ganti R-nya 1, berarti 3 kali 1 pangkat 1/2 dikurang 1 pangkat min 1/2. Ya, 1 itu berapapun pangkatnya tetap 1. K3 dikurang 1. F aksen 1 hasilnya 2. Ini penerapan turunan menentukan nilai suatu hasil fungsi yang setelah diturunkan. Oke, kita lihat contoh yang ketujuh. Sebuah persegi dengan sisi X memiliki luas Fx. Maka nilai F aksen 6. Nah, ingat. Sisi luas persegi itu ya sisi kali sisi. Berarti luasnya sama dengan Fx sama dengan X kali X atau X pangkat 2. Maka jika kita turunkan F aksen X sama dengan 2 kali X. Jadi F aksen 6 hasilnya 2 kali 6. Jadi kita peroleh sama dengan 12. Oke, rasa sangat jelas ya. Kita lanjutkan saja. Contoh ke-8. Besar populasi di suatu daerah T tahun mendatang ditentukan oleh persamaan PT sama dengan 10 pangkat 3 T pangkat 2 kurang 5 kali 10 kuadrat T tambah 10 pangkat 6. Laju pertumbuhan penduduk 5 tahun mendatang adalah. Laju pertumbuhan itu adalah perubahan besar populasi terhadap waktu. T itu adalah waktu tak dalam tahun. Maka untuk menentukan laju pertumbuhan penduduknya selama 5 tahun mendatang, maka fungsinya harus kita turunkan. Ini laju pertumbuhan. Jadi sama saja P aksen perubahan ya. Ingat pelajaran fisikanya. Kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Jadi jika fungsi persamaannya atau merupakan fungsi dari T, maka diturunkan sekali terhadap T. Berarti P aksen T sama dengan 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 T pangkat 1 dikurang 5 kali 10 pangkat 2. Ya, T-nya hilang. Tambah 0 ya. Pertanyaannya, laju pertumbuhan penduduk 5 tahun mendatang. Berarti P aksen 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 kali 5 dikurang 5 kali 10 pangkat 2. Itu sama dengan 2 kali 5 itu kan 10. 10 pangkat 3 dikurang 5 kali 10 pangkat 2. 10 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan itu 1000. 1000 kali 10 berarti 10.000 dikurang 500. 5 kali 10 pangkat 2 ya. Berarti berapa ini? 10.000 kurang 500 berarti 9.500. 9.500. Ini dalam satuan juta kayaknya. 9.000 karena laju pertumbuhan penduduk. Jadi hasilnya adalah 9.500. Oke, ini penerapan turunan ya. Nah, dalam turunan ada istilahnya aturan rantai untuk memudahkan kita menurunkan suatu fungsi yang pangkatnya sangat-sangat besar. Jadi misalkan Fx sama dengan dalam kurung U kali V, bukan U, merupakan fungsi Vx berpangkat N. Ini fungsi dalam fungsi istilahnya. Jadi kalau kita turunkan, maka F aksen X sama dengan pangkatnya, tetap menggunakan konsep dasar rumus umum turunan N.
pangkat N ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, dikali turunan luarnya dulu. Jadi U aksen tetap fungsi fx dikali turunan dalamnya lagi, berarti V aksen X. Seandainya di sini masih ada dalam fungsinya, ya kita kali lagi. Istilahnya turunan luar dulu sampai turunan ke dalam-dalam. Nah, kita ingat contoh keempat sebelumnya yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita mencari turunannya tanpa jabarkan. Kita terapkan ya. Di F aksen X sama dengan pangkatnya sini pangkat 2, maka 2 kali 2X kurang 1 pangkat 1 kali turunan dalamnya. Turunan dari 2X kurang 1. Turunan dari 2X kurang 1 ya hasilnya 2. Ini jika kita kali masuk 2 kali 2 kali 2 lagi berarti 8X. 2 kali 2 kali min 1 berarti minus 4. Nah, jika kita ingat penyelesaian sebelumnya itu hasilnya juga 8X kurang 4. Nah, ini lebih sederhana. Bisa juga kalian contoh tadi pada soal yang berpangkat 4. Itu lebih sederhana. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Turunan pertama dari fx sama dengan 2 kurang 6x pangkat 3. Nah, ini ya kita pakai konsep aturan rantai saja tanpa menjabarkan. Karena kita sudah tahu rasanya jika pangkatnya besar. Ya, penyebarannya tadi ya. Contohnya pangkat 4 tadi sangat panjang. Kita gunakan saja konsep aturan rantai. Jadi F aksen X sama dengan ini pangkatnya pangkat 3 di 3 kali 2 dikurang 6X pangkat 2 kali turunan dari 2 kurang 6X. Turunannya 2 itu 0. Kemudian turunannya 6X berarti 6. Ya, 0 kurang 6 itu minus 6. Berarti minus 6 kali 3. Itu minus 18 kali 2 dikurang 6X pangkat 2. Nah, itu. Tanpa menggunakan, tanpa menjabarkan maksud saya. Kita lihat contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, ini ditanyakan adalah F aksen 3. Nah, kita gunakan saja konsep aturan rantai. F aksen X sama dengan, sini pangkatnya pangkat 4. Di 4 kali 2X kurang 3. Pangkatnya kurang 1 berarti sisa 3. Kali turunan dari 2X kurang 3 ya, sisa 2 ya. Karena 3 kan turunannya 0. Maka ini kita peroleh 2 kali 4, 8 kali 2X kurang 3 pangkat 3. Yang tanyakan adalah F aksen 3. Nah, kita tinggal ganti X-nya 3. Jadi F aksen 3 sama dengan 8 kali 2 kali 3 dikurang 3 pangkat 3. Kita peroleh 8 kali 2 kali 3 itu 6. 6 kurang 3 itu 3. Berarti 3 pangkat 3, maka 27. 8 kali 27 berapa? Ayo. 8 kali 27 itu 216. Oke, itulah 10 contoh tentang turunan. Insyaallah pada video selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi turunan. Sebenarnya tadi ini kita mau lanjut ke aplikasi turunan untuk video ini, tapi mungkin video pembelajaran ini terlalu panjang kalau kita lanjutkan di sini, maka kita pisah video pembelajarannya. Insyaallah pekan depan. Ya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, silakan like dan share ke teman-temannya yang lain. Sekian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.